Berkat anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian orang-orang yang benar pada hari ini, Rabu 25 Februari 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu sebab kami tahu bahwa kami sangat bergantung kepada Engkau. Oleh sebab itu, dalam doa kami ini, kami memohon kekuatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 2 Tawarik 6 ayat 18 hingga 21. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Doa Salomo kepada Allah. Inilah judul renungan hari ini yang diambil dari ayat ke-21. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo menyadari bahwa pembangunan Bait Allah dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja saat itu adalah kehendak Tuhan. Sebelumnya, Allah sendiri yang mengatakan kepada Daud bahwa pembangunan Bait Allah akan dibangun kembali dalam pemerintahan anaknya. Dalam 2 Tawarik 6 ayat 12-14 menjelaskan bagaimana Salomo dan bangsa Israel dengan segenap hati menaikkan pujian syukur serta permohonan kepada Tuhan. Sungguh otoritas Allah nyata terhadap umat yang hatinya setia kepadanya. Sesuai dengan ayat Mas, dalam pembacaan hari ini kita menemukan bagaimana ayat ini menjelaskan Salomo dan bangsa Israel menaikkan doa kepada Tuhan. Mereka percaya Tuhanlah yang berkuasa untuk mendengar doa orang yang hatinya selalu setia kepada Tuhan. Kalau Salomo dan bangsa Israel ingin supaya pertolongan Tuhan menyertai dan dalam memelihara Bait Allah melalui kesetiaan mereka, maka hal ini juga yang seharusnya ada dalam diri kita sebagai pengikut Kristus yang selama ini telah banyak mengalami pertolongannya. Biarlah kita selalu membuktikan kesetiaan kepada Allah. Dia sangat memahami keadaan kita, bahkan sanggup mendengar setiap seruan. Kalau sebelumnya ada banyak hal besar yang Tuhan sudah lakukan atas hidup, keluarga, pekerjaan, pendidikan,
pelayanan kita, bahkan perkara besar lainnya. Kita perlu mengakui kebesaran, kehebatan Tuhan dengan selalu memberi hati kepadanya. Seperti Salomo dan bangsa Israel menyadari akan kekuasaan Tuhan, maka kita pun tidak perlu meragukan kuasa Tuhan yang tidak dapat dihalangi atau dibatasi dengan jarak maupun waktu. Selanjutnya, dalam perjalanan hidup ini, kita harus akui bahwa ada saja kesalahan-kesalahan yang mengecewakan hati Tuhan. Hendaknya sikap hati kita ketika menghadap Tuhan ada dalam perkenanan Tuhan, di mana dalam doa kita tidak hanya bersyukur atau memohon berkat, tapi juga memohon pengampunan darinya. Penegasan, kita adalah umat pilihannya dan kuasa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang memberikan hati untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kita terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jadi anak-Mu yang selalu Engkau berkati. Tolong kami supaya dalam menjalani hidup ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita telah mendengarkan uraian dari firman Tuhan yang mengajak kita untuk berdoa dan meminta pengampunan kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.